Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Salat tahajud sebaik-baik salat setelah salat fardu. Salat duha bisa melancarkan rezeki. Demikian pula dengan salat tahajud. Salat tahajud adalah salah satu salat yang diutamakan. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat tahajud atau salat malam. Mengapa salat tahajud bisa melancarkan rezeki? 1. Salat tahajud sebagai tiket masuk surga. Siapa yang gak mau masuk surga? Pasti semua muslim mencita-citakan masuk surga. Untuk masuk ke sana mudah saja, yang penting kita punya tiketnya. Salah satu tiket untuk masuk surga adalah salat tahajud. Abdullah ibnu Muslim berkata, kalimat yang pertama kali aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah, hai sekalian manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, tegakkanlah salat malam saat manusia lain sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini adalah salah satu amalan yang disukai oleh Allah. Jika lewat tahajud surga saja diberi, apalagi cuma rezeki di dunia. 2. Kebaikan yang menolong di akhirat. Di akhirat nanti tidak ada yang akan menolong kita kecuali amal perbuatan yang telah kita lakukan di dunia. Sedapat mungkin umur yang kita miliki dipergunakan untuk menambah timbangan amal kebaikan dan meminimalisir dosa atau maksiat yang mengurangi amal kebaikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik sebelumnya di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-15 sampai ke-18. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang senantiasa bertahajud insya Allah akan mendapatkan balasan yang sangat menggembirakan di akhirat kelak. Kenapa? Karena Allah menyukai hambanya yang mendekatkan diri kepadanya, rela mengorbankan kesenangan waktu tidurnya untuk bercengkrama dengan Rabb-Nya. Jika balasan di akhirat didapatkan, apalagi balasan di dunia, termasuk rezeki yang berlimpah. 3. Menyapu penyakit hati dan jasmani. Sebagai manusia, kita memiliki kelemahan, yaitu bisa terjangkit penyakit-penyakit jasmani dan penyakit hati. Penyakit jasmani yang terkait dengan badan kita, karena kelalaian kita menjaga kesehatan, karena gaya hidup kita yang tidak sehat, membuat kita menganiaya diri sendiri tanpa kita sadari. Kita dengan sengaja mengundang penyakit masuk ke dalam badan dan menjajah kita. Kalau akhirnya kita meninggal karena sakit, itulah bukti kekalahan kita terhadap penyakit. Begitu juga dengan penyakit hati. Kita membiarkan setan mengadu domba kita, membisikkan kita, membangkitkan hawa nafsu kita, sehingga kita jadi dengki, suka marah, suka mengeluh, galau, bimbang, dan tidak bersyukur. Kita terkena penyakit hati karena tidak membentengi diri dengan iman yang teguh. Kita membiarkan diri terombang-ambing, tak memiliki keyakinan yang teguh. Kita tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan, seolah akan hidup selamanya. Dan jika ini yang terjadi, setan tertawa terbahak-bahak karena kita sudah kalah dalam pertempuran melawannya dan akan ikut bersamanya menjadi penghuni neraka. Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirikanlah solat malam, karena sesungguhnya solat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Solat malam dapat mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Solat malam adalah sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah perbuatan dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh. Hadis riwayat Ahmad. Rezeki yang terindah adalah tubuh dan jiwa yang sehat, sehingga kita bisa berkarya dan memaksimalkan ibadah kepadanya.
Bagaimana bisa fokus ibadah kalau tubuh digerogoti penyakit dan hati digerogoti nafsu angkara? 4. Jalan meraih kemuliaan. Siapa sesungguhnya manusia yang paling mulia itu? Bukan mereka yang rezekinya banyak sehingga kaya raya berlimpahan harta. Bukan mereka yang cantik, ganteng, rupawan serta terkenal seantero jagat. Bukan mereka yang dianugerahi jabatan tinggi, punya pengaruh dan pengikut yang banyak. Bukan mereka yang keturunan raja, bangsawan, ningrat, darah biru. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mendatangiku dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Cintailah orang yang engkau suka karena engkau akan berpisah dengannya. Lakukanlah apa keinginanmu, engkau akan mendapatkan balasannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang muslim adalah salat di waktu malam dan ketidakbutuhannya dimuliakan orang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana menjadi mulia di mata Allah, bukan di mata manusia. Jika kita berharta banyak belum tentu jadi jaminan mulia di mata Allah. Itulah rezeki terindah, memperoleh kemuliaan di hadapan Allah. 5. Sarana mendapatkan rahmat Allah. Rahmat adalah kasih sayang Allah yang hanya diberinya pada orang-orang tertentu yang dikehendakinya. Maukah Anda menjadi kesayangan Allah? Jika ingin semua keinginan kita terpenuhi, dekati Allah dan jadilah kesayangannya. Sama halnya jika kita menyayangi seseorang, maka kita akan berusaha semampunya untuk menyenangkan dan memenuhi kebutuhannya. Apalagi Allah yang Maha Kaya, jika Dia menyayangi kita, apa mungkin Dia tidak memberi apa yang kita butuhkan? Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia mempercikkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. 6. Sarana pengabulan permohonan. Kita perlu berdoa pada Allah, karena pada dasarnya kita ini lemah, kita ini butuh padanya, dan Dia Maha Kaya dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang menunaikan sholat tahajud dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Jabir berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di malam hari ada satu saat yang ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberinya. Itu berlangsung setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Jika merasa kesusahan rezeki, tidak usah mengadu pada manusia. Paling-paling mereka cuma mengasihani kita. Bangkitlah dan mengadu pada Allah di sepertiga malam terakhir. Tak perlu merasa kalah jika kemenangan itu jaraknya cuma antara kening dan sajadah. 7. Pembersih dosa dan kesalahan. Kita pasti sudah tahu apa penghalang rezeki nomor 1. Ya, dosa. Apa dosa besar maupun dosa kecil yang terus-menerus dilakukan. Rezeki tersumbat karena dosa. Jadi, apa yang harus dilakukan agar rezeki kembali lancar? Membersihkan dosa dan kesalahan dengan taubat dan amal ibadah. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah qiyamul lail, karena itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Bentuk takarub, penghapus dosa dan penghalang berbuat salah. Hadis riwayat At-Tirmizi. 8. Jalan mendapat tempat yang terpuji. Di manakah tempat terpuji itu? Itulah kedudukan mulia yang akan diperoleh hamba-hamba Allah yang bertakwa di akhirat nanti. Tempat terpuji juga bisa dianugerahkan kepada manusia selama hidup di dunia, yaitu diberi kemuliaan karena amal salehnya, membuat dia dihormati,
dan dimuliakan oleh sesama manusia. Allah berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat ke-79. 9. Melepaskan ikatan setan. Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia yang senantiasa membisikkan keraguan dan mengajak manusia berbuat dosa. Allah memerintahkan kita untuk melawannya. Ketika kalian tidur, setan membuat 3 ikatan di tengkuk kalian. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepas lagi ikatan berikutnya. Selanjutnya, jika ia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. Di pagi hari, dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, jiwanya jadi kotor dan malas. Hadis riwayat Bukhari. Kemalasan adalah salah satu dari 4 hal yang memendekkan rezeki. Jika ingin berzeki baik, perangi setan yang menggoda kita untuk malas dan enggan berikhtiar. Padahal, rezeki tidak turun begitu saja dari langit tanpa ikhtiar kita. 10. Waktu mustajab untuk berdoa. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah, harus ada strateginya. Salah satu di antaranya adalah pilihlah waktu berdoa yang tepat. Berdoalah di waktu-waktu mustajab. Amru ibnu Abasah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, malam apakah yang paling didengar?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tengah malam terakhir. Maka solatlah sebanyak yang engkau inginkan. Sesungguhnya solat waktu tersebut adalah maktubah massudah, waktu yang apabila bermunajat maka Allah menyaksikannya, dan apabila berdoa maka didengar doanya." Hadis riwayat Abu Daud. 11. Meraih kesehatan jasmani. Sehat dengan solat. Sudah banyak literatur yang mendukung pernyataan ini. Solat adalah sejumlah gerakan yang melibatkan otot-otot anggota tubuh tertentu, sehingga memberi kesempatan pada organ-organ tertentu dalam tubuh melakukan perbaikan. Belum lagi kondisi jiwa yang hampir menyerupai meditasi. Pemusatan pikiran yang bisa menyehatkan jiwa pun dilakukan saat solat yang khusyuk. Hendaklah kalian bangun malam, sebab hal itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Wahana pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghapus dosa dan pengusir penyakit dari dalam tubuh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Solat tahajud juga memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa ayat dan hadis telah mengklaim bahwa solat tahajud mencegah datangnya penyakit dan penyembuhan penyakit. Ilmuwan berhasil mendapatkan kaitan mengenai hal ini dengan kesehatan. Pada waktu sepertiga malam terakhir, temperatur tubuh manusia akan turun hingga titik terendah. Di waktu itu, sistem imun diproduksi dengan lebih baik, menggantikan imun lama yang sudah lelah melawan penyakit. Jika Anda melakukannya setiap hari, Anda dijamin sehat. Perintah untuk tidur sebelum tahajud juga terbukti bermanfaat. Ilmuwan menemukan bahwa ketika bangun tidur di malam hari, otak manusia bergetar pada gelombang alfa dan theta, gelombang yang dikaitkan dengan pengalaman spiritual. 12. Penjaga kesehatan rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang sholat tahajud akan selalu mempunyai sifat rendah hati dan ramah. Ketenangan yang merupakan refleksi ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat. Allah berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-63 sampai 64. Orang yang memiliki kesehatan rohani yang lebih bagus mampu menyikapi kondisi rezekinya dengan bijaksana. Orang ini tak pernah berhenti bersyukur, bahkan saat kesulitan datang menderanya. Orang yang seperti inilah yang mendapatkan rezeki yang berkah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.